Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Kali ini saya mendapatkan tugas hukum internasional yang membahas tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali yang berasal dari Rusia. Kemungkinan besar hal-hal yang seperti ini bakal tetap terjadi bila mana salah satunya adalah faktor hukum yang tidak tepat, tidak tegas yang diberikan oleh aparat hukum kita. Yang kedua, secara karakter, kemungkinan besar adalah munculnya ketidaktahuan bagi warga asing terkait dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil bagi warga asli di Bali. Menilik dari kasus ini, maka bahwa berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 75, maka yang bersangkutan bisa saja dideportasi oleh pihak keamanan kita. Sekali lagi, kejadian-kejadian yang seperti ini boleh jadi tetap akan terjadi bila mana hukum tidak berjalan di negara kita. Baik, rekan-rekan semuanya, kemungkinan besar nanti rekan-rekan saya nanti akan memaparkan lebih jauh, lebih detail lagi terkait dengan tugas hukum internasional kali ini. Secara kerangka hukum daripada kasus yang tadi warga negara asing nonar di tempat wisata di negara kita ya, kalau di Bali itu ada 3 kasus yang kalau menurut saya ada dikerangkakan. Yang pertama itu yang kasus pelanggaran motor genap, ya tidak pakai motor tapi tidak berplat nomor, dan satu lagi pakai kendaraan motor di jalan tapi dia nggak pakai helm. Yaitu ada secara kerangka hukum kan ada di Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Nah, itu bisa dijerat dalam pasal. Yang kemudian yang kedua adalah perkara si bule berkeluyuran pada saat acara keagamaan di Bali pada saat Nyepi. Itu kan tidak boleh ada yang di luar rumah, harus pada di dalam. Sementara boleh melanggar hal tersebut. Itu secara kerangka hukum bisa terkena pasal Undang-Undang Keimigrasian, pasal Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2006, pasal 175 kalau tidak salah. Itu bisa sampai ke deportasi sanksinya. Jelas karena sudah melanggar etika dan norma adat di Bali. Kemudian yang ketiga, kasus WNA si Alexander yang dari Ukraina itu datang ke Bali dengan menggunakan KTP palsu. Nah, itu jelas melanggar di secara kerangka hukum, bisa dijerat dengan Undang-Undang KUHP itu pasal 2 yang pasal 638 ya tentang penipuan dokumen. Nah, yang jelas dari secara kerangka hukum bahwa warga negara asing itu kalau bertindak tentang hukum kelakuan yang mengarah kepada hal pidana itu berlaku undang-undang yang sekarang. Itu barangkali untuk kerangka hukum yang dari melihat kasus si WNA yang bikin onar di tempat wisata. Nama saya Didin Samsudin, Fakultas Hukum, nomor itu NIM 41033300221081. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nadi dari kelas B2 K3. Menyoroti dari kasus viral WNA yang merasakan di Bali, saya menyorotinya dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Walaupun mereka warga negara asing, tetapi harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara kita. Karena salah satu asas hukum yang berlaku di negara kita di Indonesia ini
asas hukum di negara kita, yaitu asas yang karena dalam KUHP hukum berlaku berdasarkan tempat diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang di dalamnya didasari asas-asas, yaitu asas territoriality atau wilayah dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam UU Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang ada di dalam negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sismayanti dari kelas K2B3 dengan nomor NIK 41033300221113. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu hukum adat yang berada di daerah atau pekamman yang ada di Bali. Mereka mengklasifikasikan bahwa hukum adat itu dengan nama Tridanda atau 3 sanksi, yang mana di dalam Tridanda itu mempunyai tiga sanksi. Yang pertama disebut dengan artadanda. Artadanda itu semacam sanksi atau hukuman yang berupa material atau benda. Yang kedua itu disebut dengan sangsakara danda, yang mana sangsakara danda itu sanksi atau hukuman yang dilaksanakan ketika upacara adat sesuai dengan ajaran agama Hindu. Lalu yang ketiga itu disebut dengan jiwa danda, yang mana jiwa danda itu berupa penderita. Yang ketiga itu disebut dengan jiwa danda. Jiwa danda merupakan hukuman atau penderitaan yang dijalankan ke jiwa rohani. Lalu pada kasus kali ini, pada kasus warga negara asing kali ini, mereka tidak menerapkan ketiga sanksi tersebut, melainkan mereka hanya memberikan surat sanksi. Namun pada kasus warga negara asing kali ini, mereka tidak memberikan hukuman Tridanda tersebut, melainkan mereka hanya memberikan surat teguran atau mereka diberikan arahan bahwa pada saat upacara pecalang kali ini tidak boleh keluar dari tempat tinggal mereka sementara. Lalu mereka dikembalikan kembali ke tempat tinggal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dari kelas K2B3 dengan NIM 41003300221146. Imigrasian berwenang terhadap administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Warga negara asing yang melanggar peraturan dapat dikenai pasal 75 ayat 1 nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Zulfa Azhara Abbas dari kelas K2B3 Fakultas Hukum dari kelompok 3 yang akan menyimpulkan mengenai bule membuat onar di tempat wisata. Dalam pemaparan tadi dari teman-teman perihal contoh kasus warga negara asing yang bikin resah di tempat wisata Bali, kami menyimpulkan bahwa hukum di suatu negara termasuk Indonesia adalah wajib ditaati oleh setiap orang dimanapun asal negara kita. Karena setiap hukum di negara manapun mempunyai azas territoriality, seperti halnya di negara kita Republik Indonesia mempunyai undang-undang yang wajib ditaati oleh semua warga negara dan warga negara asing yang berada di negara kita. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 2 dijelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang ada di dalam negara Indonesia yang melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum. Sehingga jelas sekali bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh negara berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah negara kita, kecuali bagi mereka warga negara asing yang berada di negara kita sedang dalam dinas badan dunia sesuai dengan pasal 9 KUHP, di mana hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak exteritoriality, misalnya para duta asing di negara kita termasuk staf dan keluarga para wakil badan internasional seperti utusan PBB dan Palang Merah Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Sadi Joman dari kelas K2B3 Fakultas Hukum.
dari kelompok 3 akan membahas tentang bule with owner di Bali. Tujuan dari paparan ini yaitu untuk memberikan informasi bagaimana kita menyikapi perilaku bule atau wisatawan asing yang berwisata di Indonesia, khususnya di Bali. Contohnya pada kasus bule menggunakan KTP palsu, bule berkendara kendaraan bermotor tanpa plat nomor, dan lain sebagainya. Bagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum di mana semua hal sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku, dan siapa saja yang berada di Indonesia, termasuk warga asing yang berkunjung ke Indonesia, wajib mematuhi hukum yang berlaku. Dalam hal ini, bule yang berbuat kacauan seperti pelanggar peraturan berkendara, pelanggaran lalu lintas, juga menggunakan KTP palsu, dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Terima